Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis jurnal Helmintologi tentang kecacingan. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Elan Cahaya Amino, Ahmad Maulana, Anggita Gita Safira, Dulu Fitriana, Fatmiana Rifasha, Firdaus. Demikianlah perkenalan dari kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke tahap presentasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan NIM P0713422002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, sebagai penyakit tropis terabaikan dengan beban tinggi, infeksi soil transmitted helminth atau yang kita bisa sebut STH tetap menjadi masalah utama di dunia, terutama di antara anak-anak di bawah usia 5 tahun. Infeksi soil transmitted helminth atau STH yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, cacing tambang. Salah satu kelompok berisiko tinggi tertular infeksi STH adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pada populasi tertentu, tingkat morbiditas dan mortalitas akibat infeksi STH lebih tinggi daripada populasi lain, karena penyakit ini dapat berkembang menjadi komplikasi. Adapun tujuan saya menulis jurnal ini yaitu untuk mengetahui hal terkait infeksi soil transmitted helminthic atau STH yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, dan cacing tambang. Manfaatnya agar dapat mengetahui hal terkait infeksi soil transmitted helminthic atau STH yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, atau cacing tambang. Analisis artikel. Judul artikel yang saya analisis adalah Stunting as a Risk Factor of Soil Transmitted Helminthiasis in Children, a Literature Review. Jurnal yang memuat artikel tersebut yaitu Hindawi Interdisciplinary Perspectives on Infectious Disease Volume 2022 dengan artikel ID 8929025. Adapun penyakit yang dibahas yaitu membahas penyakit infeksi soil transmitted helminthic atau STH, yaitu obstruksi usus dan nekrosis dan prolaps rektal. Juga membahas mengenai stunting, yaitu salah satu bentuk kekurangan gizi pada anak kecil yang telah lama dianggap sebagai salah satu faktor risiko tertular infeksi STH. Stunting dapat menyebabkan anak usia di bawah 5 tahun lebih rentan terhadap infeksi, karena secara tidak langsung dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh melalui perubahan struktur dan fungsi mukosa usus, serta perubahan mikroba usus sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Adapun jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi stadium. Yang pertama, untuk pemeriksaan terdapat 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan makroskopis, yang kedua pemeriksaan mikroskopis. Untuk pemeriksaan makroskopis menyangkut yaitu pemeriksaan bau feses, pemeriksaan warna dan sisa makanan, pemeriksaan konsistensi spesies, pemeriksaan lendir feses. Untuk pemeriksaan mikroskopis terbagi 2. Yang pertama pemeriksaan kualitatif, yang kedua pemeriksaan kuantitatif. Untuk pemeriksaan kualitatif yaitu dengan menggunakan metode natif atau direct slide, yang kedua metode sedimentasi, yang ketiga teknik pengampungan atau flotasi. Untuk pemeriksaan kuantitatif yaitu teknik Cartocats dan teknik Store. Adapun identifikasi stadiumnya yaitu cacing dewasa. Untuk morfologi Ascaris lumbricoides berbentuk gilik atau silindris, berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Ukuran cacing betina dewasa yaitu 20-40 cm dengan diameter 3-6 mm. Sedangkan ukuran cacing jantan dewasa 15-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Kutikula yang halus dan bergaris tipis menutupi seluruh permukaan. Mulut terletak pada bagian ujung anterior yang dilindungi oleh 3 buah bibir atau oral papillae. Saluran pencernaan berkembang dengan kurang baik yang terdiri dari mulut, paring, usus, rektum, dan anus.
Adapun spesimen yang digunakan adalah tinja yang diambil pada orang yang diduga terinfeksi. Adapun hasilnya yaitu stunting dapat menjadi faktor resiko karena pengaruhnya terhadap imunitas dan ditemukannya hubungan dengan infeksi STH. Faktor usia juga penting untuk dipertimbangkan sebagai faktor resiko infeksi STH. Sistem kekebalan tubuh pada anak di bawah 5 tahun belum mencapai tingkat kematangan yang sama dengan orang dewasa dan masih dibantu oleh antibodi dari ibu dalam sirkulasi dan ASI. Dan diketahui bahwa WHO merekomendasikan bayi menyusui hingga usia 2 tahun. Komponen ASI seperti antibodi IgA penting untuk pematangan sistem kekebalan usus dan membantu melawan infeksi, dan komponen seluler ASI dikatakan memberikan ketahanan jangka panjang terhadap cacingan pada bayi. Kesimpulannya, prevalensi infeksi STH pada balita masih tinggi, terutama pada anak balita yang stunting. Manifestasi klinis yang umum dari infeksi STH pada anak-anak adalah gejala gastrointestinal dan tanda-tanda anemia. Keparahan infeksi STH pada anak stunting ditemukan berbeda dengan anak dengan status gizi normal. Status sosial ekonomi, usia, dan faktor kebersihan juga perlu diperhatikan sebagai penyebab peningkatan kerentanan atau faktor risiko infeksi STH. Meskipun patogenesisnya belum sepenuhnya jelas, anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi STH. Intestinal parasite co-infection and associated factor among pulmonary tuberculosis patients in Adamaton, Esoa, Oromia, Ethiopia. Penyakit tuberkulosis akibat Ascaris lumbricoides. Infeksi parasit adalah masalah kesehatan masyarakat yang masih banyak ditemukan. Infeksi parasit disebabkan oleh infeksi protozoa dan kecacingan. Parasit usus dilaporkan sebagai faktor resiko untuk mengembangkan tuberkulosis. Secara khusus, cacing Ascaris lumbricoides memiliki mekanisme imun modulator untuk hidup di dalam tubuh host selama bertahun-tahun. Modulasi ini menggeser sistem kekebalan untuk mengalihkan ke sel T helper atau TH, 2 sitokin, dan menyebabkan inang manusia menjadi rentan terhadap infeksi Mycobacterium tuberculosis. Jenis pemeriksaan laboratorium. Menurut artikel ini, jenis pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan tinja metode Dairen. Parasit protozoa yang aktif bergerak bersama dengan cacing lain diidentifikasi berdasarkan motilitas dan struktur morfologi. Identifikasi stadium. Morfologi Ascaris lumbricoides berbentuk giring atau silindris, berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Ukuran cacing betina dewasa yaitu 22-35 cm dengan diameter 3-6 mm. Sedangkan ukuran cacing jantan dewasa 10-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Kutikula yang halus dan bergaris tipis menutupi seluruh permukaan. Mulut terletak pada bagian ujung anterior yang dilindungi oleh 3 buah bibir atau oral papillae. Saluran pencernaan berkembang dengan kurang baik yang terdiri dari mulut, faring, rektum, usus, dan anus. Taksonomi Ascaris lumbricoides. Phylum Nematoda, kelas Secernentea, ordo Ascaridida, famili Ascarididae, genus Ascaris, dan spesies Ascaris lumbricoides. Hasil dari beberapa penelitian yang tercantum di jurnal ini, prevalensi infeksi parasit usus di antara PTB di antara 350 pasien PTB di kota Adamaton, Esoa, Oromia, Ethiopia, tingkat koinfeksi parasit usus secara keseluruhan adalah 75 atau 21,4%, prevalensi protozoa usus sebanyak 40 atau 11,4%, dan cacing usus sebanyak 35 atau 10,0%. Di antara protozoa usus Entamoeba histolytica 30 atau 40%. Parasit predominan diisolasi dari PTB diikuti oleh Giardia lamblia sebanyak 6 atau 8%. Total 6 cacing terdeteksi di antaranya Ascaris lumbricoides dengan frekuensi tertinggi yaitu 12 atau 16%. Diikuti oleh Tania sp sebanyak 6 atau 8%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan koinfeksi parasit usus dari hasil model regresi, logistik ganda, dan bivariat.
Yang pertama, tidak menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Yang kedua, tidak pernah mencuci atau mengupas sayuran atau buah mentah. Yang ketiga, menggunakan jamban untuk buang air besar. Yang keempat, berjalan tanpa alas kaki. Yang kelima, memiliki riwayat diare dalam 3 bulan. Dan yang keenam adalah kebiasaan memotong jari. Kemudian analisis. Ascaris rhumboides tersebar luas atau kosmopolitan dan insiden infeksinya tinggi, terutama di daerah yang memiliki iklim tropis dan panas dengan kelembapan tinggi. Kemudian, sumber dari tuberkulosis tersebut yaitu dari semua pasien tuberkulosis yang sedang dalam pengobatan tuberkulosis dan pasien PTB aktif di kota Adama. Infeksi Helminthes biasanya mengarah pada sistem kekebalan tubuh ke respon tipe 2, ditandai dengan tingginya tingkat sitokin IL-4 dan IL-10 yang dapat menyusun produksi FNY dan efek biologisnya. Secara umum, penelitian yang berbeda menunjukkan pasien tuberkulosis dengan infeksi cacing hadir dengan penyakit paru yang lebih parah, berkurangnya kekebalan antimikobakterium tuberkulosis, berkurangnya respon terhadap kemoterapi. Kesimpulan, parasit adalah masalah kesehatan masyarakat yang masih banyak ditemukan. Infeksi parasit disebabkan oleh infeksi protozoa dan kecacingan. Cacing dilaporkan sebagai parasit yang paling umum ditemukan pada pasien tuberkulosis, dan tuberkulosis juga paling banyak ditemukan pada masyarakat yang terinfeksi cacing. Akibatnya, infeksi cacing dapat ditularkan melalui tanah. Telah dievaluasi sebagai faktor resiko epidemiologis untuk mengembangkan tuberkulosis aktif. Hubungan yang mungkin untuk interaksi parasit adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis terletak pada respon imun yang berbeda. Secara khusus, cacing memiliki mekanisme imun modulator untuk hidup di dalam tubuh host bertahun-tahun. National Surveillance of Hookworm Disease in China, a Population Study. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mencari tahu apa itu cacing tambang, Necator americanus, dan Ancylostoma duodenale. Necator americanus dan Ancylostoma duodenale merupakan cacing tambang atau hookworm yang paling penting di antara cacing yang menginfeksi manusia. Penyebaran infeksi cacing tambang sangat luas, terutama di daerah tropis dan subtropis di Asia, termasuk negara China. Infeksi cacing tambang ini menyebabkan kerusakan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini terutama menyebabkan anemia, defisiensi besi, dan malnutrisi. Menyebabkan konsekuensi yang lebih serius seperti kelesuan, gangguan perkembangan fisik, dan kognitif. Dan juga infeksi ini menyebabkan hasil kehamilan yang buruk. Konsekuensi lain seperti pendarahan gastrointestinal terbuka yang tidak jelas dan gangguan metabolisme pada individu obesitas juga dilaporkan. Jadi, bagaimana negara China mengatasi endemi cacing tambang? Penyakit cacing tambang endemik di China dan tersebar luas secara global adalah beban penyakit bagi manusia yang sangat besar. Maka dari itu, dilaksanakanlah surveillance cacing tambang nasional yang dilaksanakan di 31 provinsi daerah otonom Kota Madhya PAMS China pada tahun 2019. Setiap PAM menentukan jumlah dan lokasi titik surveillance atau countries, yaitu tempat negara yang mereka tuju. Metode pengambilan sampel terpadu digunakan dan setidaknya 1000 subjek selidik di setiap tempat pengawasan. Metode hapusan tebal ketokets yang dimodifikasi digunakan untuk pemeriksaan feses. 50 sampel positif telur cacing tambang dikultur di setiap titik surveillance untuk membedakan spesies Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. 20 sampel tanah dikumpulkan dari setiap titik surveillance dan diperiksa keberadaan larva cacing tambang. Hasil surveillance tahun 2019 dianalisis dan dibandingkan dengan tahun 2016 sampai dengan 2018. Jadi bagaimana ya hasilnya? Apakah semakin parah?
Surveillance nasional menunjukkan bahwa tingkat infeksi cacing tambang telah menurun setiap tahun dari 1988 hingga 2015 dan 2016 hingga 2019 dan sekarang di bawah 1%. China telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengendalikan cacing tambang. Sistem surveillance nasional merupakan cara yang penting untuk memahami status endemik dan memberikan informasi penting dalam proses ini, sehingga perlu terus dioptimalkan. Wah, ternyata sudah turun jumlah penularannya. Jadi negara China tidak perlu khawatir lagi dengan endemik penyakit cacing tambang ini. Eits, jangan salah. Lah, memang kenapa? Bukannya sudah aman ya? Tunggu dulu, angka dari hasil surveillance memang menunjukkan penurunan, tapi tidak dapat diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Karena jika dibiarkan, peningkatan penularan kecacingan ini dapat tanpa disadari mengalami pelonjakan secara tiba-tiba. Penularan ini tentunya memiliki efek yang mengkhawatirkan, yang dapat menyebabkan kerusakan perkembangan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini terutama menyebabkan anemia, defisiensi besi, dan malnutrisi, menyebabkan konsekuensi yang lebih serius seperti kelesuan, gangguan perkembangan fisik, dan kognitif. Dan juga infeksi ini menyebabkan hasil kehamilan yang buruk. Konsekuensi lain seperti pendarahan gastrointestinal terbuka yang tidak jelas dan gangguan metabolisme pada individu obesitas juga dilaporkan. Jadi harus bagaimana ya? Apa ada solusi lainnya? Tenang, cobalah ikuti beberapa tips pencegahannya di bawah ini. 1. Kebiasaan memakai alas kaki. Tanah yang baik untuk pertumbuhan larva adalah tanah yang gembur, dengan suhu optimum untuk cacing tambang adalah 28 Celcius sampai 32 Celcius. Sedangkan untuk Ankylostoma duodenale lebih kuat. Oleh karena itu, untuk menghindari infeksi cacing tersebut, perlu memakai sandal atau sepatu. Kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan makan tanpa mencuci tangan dapat menyebabkan terinfeksinya telur cacing. 2. Kebiasaan memotong kuku. Memelihara kebersihan dengan baik sangat perlu dilakukan seperti memotong kuku dan mencuci tangan sebelum makan. Kebersihan perorangan sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit cacing tambang ini. 2. Kebiasaan memotong kuku. Memelihara kebersihan dengan baik sangat perlu dilakukan seperti memotong kuku dan mencuci tangan sebelum makan. Kebersihan perorangan sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit cacing tambang ini. Kuku tangan maupun kuku kaki sebaiknya selalu dipotong pendek untuk menghindari penularan cacing dari tangan ke mulut. 3. Kebiasaan memakai sarung tangan. Membiasakan memakai sarung tangan pada saat bekerja berguna untuk menghindari penularan cacing dari tangan ke mulut. Pada kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Severe Iron Anemia Deficiency Caused by Vacuum atau anemia defisiensi besi yang parah disebabkan oleh cacing tambang. Penelitian ini dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Militer Neva Granada, Bogota, Kolombia. Pada kali ini yang akan dibahas 1 latar belakang, 2 analisis artikel, 3 riwayat medis pasien, 4 hasil, dan 5 penutup. Penyakit kecacingan masih banyak menginfeksi manusia karena kurangnya perhatian di dalam masyarakat. Lebih dari 1,5 miliar populasi dunia terinfeksi soil transmitted helminth, tersebar di daerah tropis dan subtropis, dengan jumlah terbesar yang terjadi di negara Afrika Sub-Sahara, Amerika, Cina, dan Asia Timur menurut WHO tahun 2018. Salah satu cacing STH yang sering menginfeksi adalah cacing tambang, yaitu spesies Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Infeksi Ankylostoma duodenale dan Necator americanus merupakan penyebab terpenting utama anemia defisiensi besi. Analisis artikel meliputi 1. Judul artikel yaitu Severe Iron Anemia Deficiency Caused by Vacuum, Case Report and Literature Review. 2. Jurnal yang memuat artikel yaitu Cielo,
3 penyakit akibat cacing tambang, yaitu Ankylostoma duodenal dan Necator americanus, yang merupakan penyebab utama anemia defisiensi besi yang berat. Anemia defisiensi besi termasuk infeksi dari soil transmitted helminth atau STH. Banyak anak-anak yang bermain atau para pekerja yang berada di tanah memungkinkan cacing tambang untuk masuk ke dalam tubuh melalui tangan mereka. Cacing ini tidak bisa ditularkan antar manusia dan hanya bisa menularkan melalui kontak secara langsung dengan larva yang ada di tanah. Anemia terjadi karena cacing tambang akan menempel dan mengisap darah orang yang terinfeksi. Gigitan dari cacing-cacing tersebut akhirnya mengakibatkan sel darah merah pecah yang akhirnya membuat orang tersebut mengalami anemia. Riwayat medis pasien yang diteliti, yaitu berumur 19 tahun, berasal dari Picada dengan gejala anemia berat, sakit perut selama 3 minggu dengan feses cair berbau busuk beserta lendir. Spesimen yang diperiksa yaitu feses atau tinja pasien. Jenis pemeriksaan dilakukan: pertama, mengamati stadium telur cacing tambang dalam uji parasitologi tinja langsung dengan mengamati kristal dan lendir Karker-Leyden. Yang kedua, metode Ritchie-Frick yang dimodifikasi menguatkan keberadaan cacing tambang. Yang ketiga, teknik katokat untuk menghitung telur cacing tambang yang terdapat di dalam tinja atau feses pasien. Hasil pengamatan dari penulis yaitu adanya stadium telur cacing tambang dengan karakteristik tipis membran hyalin dan adanya blastomer saat mengukur objektif pada 40 kali dan dengan mikrometer okular terkalibrasi. Mereka memiliki panjang rata-rata 75,7 mikrometer dengan diameter 46 mikrometer. Pada uji parasitologi tinja ditemukan kristal dan lendir Karker-Leyden. Kemudian dengan metode Ritchie-Frick yang dimodifikasi menguatkan keberadaan cacing tambang. Kemudian penulis melakukan teknik katokat untuk menghitung telur yang merupakan metode paling disukai oleh WHO. Kemudian melaporkan bahwa adanya 7.392 telur per gram feses untuk cacing tambang di dalam spesimen yang diperiksa. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa dari jurnal ini kita dapat memahami lebih dalam mengenai kasus klinis anemia defisiensi besi yang berat yang disebabkan oleh cacing tambang spesies Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Untuk kesadaran akan pentingnya meminimalisir, yaitu dengan cara pencegahan, melakukan apabila merasakan sakit segera memeriksakan kesehatan. Kemudian dapat mengurangi infeksi dari cacing tambang dengan tidak membuang tinja di sembarang tempat, membiasakan memakai alas kaki saat di luar rumah, dan tidak memupuk sayuran dengan pinjaman. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Spesies Cacing Tambang Usus di antara pekerja pria Bangladesh dan India di Jeddah, Arab Saudi. Yang pertama, kita ke latar belakang. Necator americanus adalah salah satu dari 2 spesies cacing tambang yang sering menginfeksi manusia, yaitu Necator americanus dan Ankylostoma duodenal, yang dapat menyebabkan penyakit necatoriasis dan ankylostomiasis yang menyerang usus. Cacing ini termasuk golongan soil transmitted helminth atau STH yang menginfeksi manusia, diantaranya adalah Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Strongyloides tercoralis, serta cacing tambang, yaitu Necator americanus dan Ankylostoma duodenal. Cacing tambang terdapat di daerah tropika dan subtropika, di antara 45 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Necator americanus tersebar di separuh belahan bumi, sebelah barat, Afrika Tengah dan Selatan, Asia Selatan, Indonesia, Australia, dan di Kepulauan Pasifik. Selanjutnya kita ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pertama kalinya spesies cacing tambang yang menginfeksi pekerja Bangladesh dan India di Jeddah. Dan juga untuk menyadari pentingnya mengidentifikasi spesies parasit agar pemberian terapi dan pengendalian infeksi berhasil. Manfaat yang bisa diambil dari analisis ini adalah untuk memahami spesies cacing tambang yang menginfeksi pekerja Bangladesh dan India di Jeddah. Dan juga untuk melembagakan lebih banyak program publik dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan pribadi.
Judul artikel yang dianalisis adalah Speciation of Intestinal Hornworm among the Bangladesia and the Indian male worms in Jeddah, Saudi Arabia. Penyakit yang disebabkan adalah anemia defisiensi besi. Jurnal yang memuat adalah Jurnal Universitas King Abdul Aziz, Ilmu Kedokteran, volume 27 nomor 2 2020. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadiumnya adalah pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis tinja, serta mendeteksi adanya cacing dewasa utuh atau segmen cacing pita di dalam feses. Spesimen yang digunakan adalah feses pekerja Bangladesh dan India di Jeddah dengan rentan usia 30-58 tahun, dan seluruh pekerja adalah laki-laki. Sampel yang digunakan sebanyak 210 sampel tinja dalam penelitian ini. Hasil pemeriksaan. Sebagian besar pekerja tersebut, yakni 89% dari sampel populasi, tidak menunjukkan gejala dan dengan tinja yang terbentuk normal. 5% dari mereka mengeluarkan feses yang encer, dan 6% sisanya memberikan feses yang lunak. Tidak ada perbedaan statistik pada infeksi cacing tambang di antara kelompok umur. Telur cacing tambang yang terdeteksi melalui operasi langsung ditemukan pada 102 sampel, yakni sebesar 48,6% dari total sampel. Melalui ether formal sedimentasi, telur terdeteksi di semua 210 sampel. Infeksi berat diamati pada 60 sampel yang dikultur menggunakan cawan Petri. Setelah 10 hari, larva filariform terdeteksi pada 35 sampel atau 58,3% dari total sampel. Pemeriksaan mikroskopis dari larva filariform mengungkapkan bahwa kisaran ukuran dari Necator americanus ditentukan menjadi 500 sampai 600 mikron, yang sedikit lebih pendek dari ukuran untuk Ancylostoma duodenale, yaitu 620 sampai 690 mikron. Tingkat prevalensi mereka masing-masing adalah 82,9% dan 17,1%. Selanjutnya, kita masuk ke hasil analisis. Spesies yang dominan adalah Necator americanus, ditemukan pada 82,9% sampel, yang juga konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya di Asia dan Afrika. Beberapa penelitian di Bangladesh, India, Nigeria, dan negara lain melaporkan Necator americanus dengan prevalensi 60-75%, 80-95%, dan yang mengejutkan 100%. Dengan penelitian lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dari para pekerja, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar pekerja terinfeksi di negara asalnya. Beberapa faktor memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan cacing tambang. 82% dari mereka menyebutkan bahwa mereka tinggal di komunitas petani, yang sebagian besar adalah area persawahan yang tergenang air. Di wilayah ini, masyarakat buang air besar di lingkungan sekitar, memiliki kebiasaan berjalan tanpa alas kaki, dan memiliki praktik higien dan sanitasi yang buruk. Studi sebelumnya juga melaporkan adanya hubungan yang signifikan antara kegiatan pertanian, status sosial ekonomi rendah, dan infeksi cacing tambang. Pemeriksaan mikroskopis rutin terhadap telur dan larva cacing Rhipidopteron tidak dapat membedakan spesies cacing tambang yang berbeda. Oleh karena itu, identifikasi spesies membutuhkan kultur tinja dengan teknik molekuler untuk identifikasi spesies. Kesimpulan, dari jurnal ini kita dapat memahami lebih dalam mengenai keberadaan spesies cacing tambang di kalangan pekerja Bangladesh dan India di Jeddah, Arab Saudi. Melalui teknik ether formal sedimentasi, telur terdeteksi di semua 210 sampel. Diyakini bahwa sebagian besar pekerja terinfeksi di negara asalnya, sebab di wilayah asal mereka, masyarakat buang air besar di lingkungan sekitar, memiliki kebiasaan berjalan tanpa alas kaki, dan memiliki praktek higien dan sanitasi yang buruk. Tingkat keparahan infeksi cacing tambang menyebabkan anemia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menyadarkan kita akan kebutuhan untuk mengatur atau memperkuat program kesehatan masyarakat tentang parasit yang ditularkan melalui tanah, seperti cacing tambang di Arab Saudi. Saran, jurnal ini sudah sangat baik dalam memaparkan data dan mudah dipahami. Diharapkan dengan adanya jurnal ini dapat menjadi pembuktian masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, khususnya masyarakat yang tinggal di Asia Selatan. Untuk penelitian yang lebih lanjut, diperlukan investigasi menyeluruh tentang infeksi cacing dengan menggunakan teknik molekuler canggih. Full
Vulvovaginitis prapubertas. Apa itu vulvovaginitis? Vulvovaginitis adalah salah satu keluhan ginekologi yang paling umum pada anak perempuan prapubertas. Ini menyumbang 40% sampai 80% dari kunjungan ke layanan ginekologi anak. Ini menimbulkan kecemasan orang tua karena dianggap jarang terjadi vulvovaginitis pada anak-anak. Ketakutan akan pelecehan seksual atau kekhawatiran akan kurangnya pengawasan yang tepat dan kebersihan di tempat penitipan anak atau sekolah. Sebagian besar kasus disebabkan oleh vulvovaginitis non-spesifik, di mana kultur vagina akan menumbuhkan organisme yang sebagai bagian dari flora normal. Enterobius vermicularis adalah jenis cacing yang dapat berkembang biak di dalam usus. Enterobius vermicularis merupakan cacing yang paling sering menginfeksi manusia karena manusia merupakan satu-satunya inang bagi cacing ini dan menjadi salah satu nematode penginfeksi yang sangat umum di dunia. Enterobius vermicularis mampu menginfeksi dan bila tidak memperoleh penanganan perawatan sesegera mungkin, berpotensi menimbulkan toksisitas vulvovaginitis. Nah, penyebaran enterobius pada gadis prapubertas karena faktor predisposisi perilaku, anatomi, dan fisiologis. Faktor perilaku tersebut mengenakan pakaian ketat yang tidak menyerap dan praktik higienis yang kurang optimal, maksudnya kebersihan yang buruk, terutama ketika gadis-gadis muda mulai bertanggung jawab atas kebersihan mereka sendiri. Anak perempuan mungkin menyeka dari belakang ke depan setelah berkemih dan buang air besar, atau mungkin menyeka tidak cukup. Dan sisa urin di area vulva dapat menyebabkan iritasi lokal. Jenis pemeriksaannya, yang pertama ada diagnosis banding. Di bagian ini, keluhan leukor terhadap vaginitis diantaranya adalah kanker serviks, cervicitis, bahkan penyakit radang panggul. Sedangkan diagnosis banding vaginitis sendiri adalah penyebab dari vaginitis, apakah karena infeksi atau bukan karena infeksi. Vaginitis diinfeksi didiagnosis banding antara bakterial vaginosis, candidiasis vulvavaginal atau trichomoniasis sebagai kasus infeksi terbanyak. Kedua, ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan mikroskopik cairan vagina dilakukan dengan memberikan kalium hidroksida 10% ditambah larutan salin. Hasil pemeriksaan dapat ditemukan beberapa kelainan, yaitu yang pertama, pada bakterial vaginosis ditemukan cairan vagina dilakukan dengan Crow motility, sedikit atau hampir tidak ditemukan lactobacillus. Spesimen atau sampel yang digunakan pada kasus ini adalah urin atau apusan vagina atau perianal pada anak perempuan prapubertas. Hasilnya, penata-laksanaan vulvovaginitis non-spesifik difokuskan terutama pada peningkatan kebersihan perineum dan menghilangkan gejala. Langkah-langkah berikut telah terbukti membantu pasien ini. Mandi, sering menggunakan air hangat saja, mengeringkan vulva setelah dicuci, menggunakan kertas toilet tanpa pewangi, menyeka dari depan ke belakang setelah buang air besar, menghindari sabun yang keras dan mencuci pakaian dalam dengan baik dengan air untuk menghilangkan sisa deterjen, memakai celana dalam katun putih dan sering menggantinya, menghindari paparan bakteri potensial saat bermain di kotak pasir atau hewan peliharaan rumah tangga, menghindari atau stalking terutama di musim panas. Analisisnya adalah Enterobius vermicularis merupakan jenis cacing yang dapat tumbuh dan berkembang baik pada tubuh manusia, terutama pada usus, karena manusia merupakan inang bagi cacing ini. Benturan cacing ini dapat terkena melalui tangan ke mulut, di mana tangan terdapat telur cacing Enterobius vermicularis kemudian tertelan. Kemudian, melalui pernapasan dengan menghisap udara yang tercemar telur yang infektif dan penularan secara retroinfeksi, yaitu penularan yang terjadi pada penderita. Vulvovaginitis dapat menyerang wanita dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pencegahan dari infeksi Enterobius vermicularis dapat dilakukan dengan menjaga keluarga dari infeksi cacing. Orang dalam keluarga yang terkena atau terinfeksi harus dirawat untuk membasmi terjadinya perkembangbiakan cacing lebih lanjut. Kesimpulannya, penata laksanaan vulvovaginitis non-spesifik, pengobatan seperti infestasi cacing dapat menyebabkan manifestasi toksik
dan bantuan kolonoskopi dalam menghitung tomografi dalam membuat diagnosis pengobatan yang tepat.